Update terbaru kasus Subang. Pakar hukum beri kritikan kepada Kombes Pol RD Achaniago soal keberadaan Banpol di TKP. Begini pendapatnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian semua gak ketinggalan informasi dan berita viral dari channel kami. Jika sudah, mari simak videonya. Polisi masih terus bertindak guna menguak peristiwa ini sampai ditemukannya tersangka sesungguhnya. Dan kedua saksi yakni Yosef dan Danu telah dimintai keterangan. Kombes Pol RD Achaniago memberikan penjelasan bahwa setelah kejadian maka lokasi TKP akan menjadi ranah dari pihak penyidik. Dibuka atau bahkan ditutupnya lokasi TKP itu merupakan kebijakan penyidik. Nggak ada, TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas. Jadi tidak ada Banpol untuk membuka-buka. Itu tidak ada, tegas RD. Pihak kepolisian menampik adanya isu keterlibatan anggota Banpol dalam kejadian pembunuhan ini. Pihaknya mengaku masih berpatokan pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim gabungan. RD mengatakan bahwa keterangan-keterangan itu tak semuanya benar. Sebab informasi yang resmi soal pemeriksaan murni dari pihak penyidik saja. Informasi-informasi tersebut selayaknya harus dari informasi resmi dari penyidik. Ini kan dari beberapa saksi yang mungkin sudah mengarah pada seseorang yang menimbulkan kepanikan, sehingga yang bersangkutan bercerita tanpa bisa dibuktikan, ungkapnya. Jadi tidak usah mendengar hal lain dari Banpol atau yang lain. Itu keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tambah RD. Pakar hukum DR Heri Gunawan memberikan kritikan mengenai pernyataan RD tersebut. Menurut ia, sebaiknya polisi melakukan pemeriksaan terhadap Banpol untuk memberitahukan kepada publik bahwa pihak polisi mengakomodasi keterangan dari pihak manapun. Lebih-lebih keterangan ini berasal dari saksi. Informasi tambahan yang disebutkan Danu tersebut sebenarnya bagus dan semestinya menjadi bahan pemeriksaan lebih lanjut dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Mau Danu bohong atau benar memunculkan figur baru itu bagus menurut saya, ungkap DR Heri Gunawan melalui wawancara via WhatsApp dengan tim Dex Jabar pada 9 November 2021. Menurut dirinya, bahwa adanya keterangan saksi baru ataupun tersangka baru dalam dunia penyidikan sudah menjadi hal yang lumrah. Sebab memang penyidikan itu sifatnya dinamis. Pada suatu hari saksi hanya ada 2. Namun bersumber dari kelanjutan informasi, maka saksi-saksi boleh jadi akan ditambah lagi. Apa salahnya memeriksa 1 atau 2 orang? Polisi kan punya kewenangan. Adapun hasil pemeriksaannya benar atau tidak, atau malah bohong tidak apa-apa. Tapi kan sudah benar-benar diperiksa terlebih dahulu, tegas Heri Gunawan. Bahkan apabila informasi dari Danu itu tidak jujur, berarti ada faktor yang menyebabkan dia harus berbohong. Namun kan pada saat sekarang ini masih belum bisa disebutkan kalau Danu itu berbohong. Apalagi foto Banpol tersebut ada, bisa jadi memang nyata adanya. Maka dari itu agar masyarakat luas juga tak berfirasat buruk, dan juga untuk menegakkan keadilan, juga agar tak ada lagi kecurigaan. Apalagi jangan sampai memang menutupi Banpol dan juga yang memerintahnya. Dan begini jawaban Heri Gunawan saat ditanya mengenai saksi lain yang perlu untuk diselidiki. Sebenarnya kenapa perkara ini sangat sulit? Karena memang dari awal penyidik sudah menyatakan bahwa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang ini adalah orang dekat, tuturnya. Ungkapan tersebut bermakna bahwa saksi dalam peristiwa pembunuhan ini hanya berkutat pada orang yang sama dan tidak bisa berkembang. Terlepas itu pelakunya orang dekat atau tidak, seharusnya informasi apapun diperiksa baik itu orang dekat maupun orang jauh. Jelas Heri Gunawan. Heri Gunawan menambahkan, akhirnya kasus ini berkutat dan jadi ruwet karena berpikirnya orang dekat saja, tandasnya. Cukup sekian informasi Subang kali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.